Perkembangan transportasi dan jaringan. Perkembangan transportasi menurut Weyheimn, kebanyakan jalur transportasi tidak dibangun secara keseluruhan. Maksudnya, jaringan transportasi ini selalu berkembang secara gradual dan bertahap dari waktu ke waktu. Dalam perkembangan transportasi, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan transportasi, antara lain, yang pertama, teori poros menurut Babcock. Peranan transportasi dalam perkembangan daerah kekotaan dijelaskan oleh teori utama berkaitan dengan struktur keruangan kota, yaitu teori poros. Pada teori poros yang memandang peran jalur transportasi dalam perspektif ekologis, mengungkapkan bahwa keberadaan poros transportasi dengan mobilitas tinggi. Asumsi tersebut berimplementasi perkembangan zona-zona yang ada pada daerah sepanjang poros transportasi akan lebih besar dari zona yang lain. Pada dasarnya, teori ini merupakan transportasi dalam mempengaruhi struktur bangunan kota. Keberadaan poros transportasi menurut Babcock akan mengakibatkan distorsi pada konsentris karena sepanjang rute transportasi berasosiasi dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Daerah yang akan dilalui transportasi akan mempunyai perkembangan fisik yang berbeda dengan daerah-daerah di antara jalur yang disebut stair-shaped pattern. Yang kedua, teori kekuatan dinamis menurut Charles Colby. Oleh karena dalam kota terdapat kekuatan-kekuatan dinamis yang mempengaruhi pola penggunaan lahan kota, maka pola penggunaan lahan kota sendiri tidak statis sifatnya. Secara garis besar, kekuatan dinamis ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekuatan-kekuatan sentrifugal adalah kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk dan fungsi-fungsi kekotaan dari bagian dalam suatu kota menuju bagian luarnya. Yang kedua, kekuatan-kekuatan sentripetal adalah kekuatan-kekuatan yang terjadinya pergerakan baik penduduk maupun fungsi-fungsi kekotaan yang berasal dari bagian luar menuju bagian dalam daerah perkotaan. Kekuatan-kekuatan tersebut timbul karena adanya faktor pendorong penarik. Masing-masing zona mempunyai karakteristik keruangan.